Universitas Diponegoro atau yang biasa dikenal dengan Undip adalah sebuah universitas terkemuka yang terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah. Tiap tahunnya, mahasiswa Undip melaksanakan kuliah kerja nyata di wilayah desa yang tertinggal. Namun, akibat dari pandemi COVID-19, seluruh peserta KKN Tim 2 2020 melaksanakan kuliah kerja nyata di daerah asal masing-masing. KKN periode kali ini disebut dengan KKN Pulang Kampung. Kabupaten Cirebon merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang terletak di bagian timur sekaligus sebagai pintu gerbang Provinsi Jawa Barat. Salah satu desanya adalah Desa Kalikoa. Desa Kalikoa merupakan salah satu dari 8 desa di wilayah Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, yang terletak 700 meter ke arah barat dari kota kecamatan. Desa Kalikoa memiliki luas wilayah seluas 76.706 hektar. Secara administratif, wilayah Desa Kalikoa dibatasi oleh Desa 1 Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon di sebelah utara, Kelurahan Karya Mulia Kecamatan Kesambi Kota Cirebon sebelah selatan, Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon di sebelah barat, dan Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon di sebelah timur. Masyarakat Desa Kalikoa masuk ke dalam suasana desa perkotaan. Dalam hal ekonomi, tidak sedikit yang masih perlu mendapatkan bantuan. Jumlah masyarakat di Desa Kalikoa sebanyak 7.468 jiwa yang tersebar dalam 8 wilayah RW. Dari data yang diperoleh, terdapat 68 orang yang termasuk keluarga rumah tidak layak huni, 266 orang yang termasuk keluarga miskin sosial, dan 461 orang tidak bekerja. COVID-19 memberikan dampak yang semakin membuat masyarakat menjadi kekurangan pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka, saya tergerak untuk memberikan empati dengan membuat program bantuan sosial. Program bantuan sosial diberikan kepada masyarakat Desa Kalikoa yang terdata kurang mampu dan termasuk ke dalam calon penerima bantuan. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako yang berisikan beras, mie, teh, minyak, dan gula. Paket sembako diberikan kepada masyarakat Desa Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang memiliki status janda jompo. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memberikan empati berupa pemberian sembako secara door-to-door agar masyarakat yang diberi bantuan merasa dipedulikan oleh masyarakat sekitarnya, terutama masyarakat yang berekonomi menengah ke bawah dan terlebih lagi masyarakat yang sudah lansia dan hanya mengandalkan penghasilan anak atau bantuan dari orang sekitarnya. Selain pemberian sembako, dilakukan juga pembagian nasi kotak dan masker kepada masyarakat di sekitar Desa Kalikoa. Pemberian tersebut diikuti dengan penyuluhan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pelaksanaan kuliah kerja nyata juga dilaksanakan di sekitar tempat tinggal saya, yaitu di Kompleks Stadion Bima RT 01 RW 05 Desa Kalikoa. RT 01 memiliki jumlah masyarakat sekitar 40 kepala keluarga, diantaranya terdapat 21 anak usia sekolah, meliputi SD, SMP, dan SMA.
Masyarakat di RT 01 Desa Kalikoa yang menjadi orang tua dan memiliki anak usia sekolah, terutama sekolah dasar, mengaku memiliki kesulitan untuk mengontrol anak belajar. Anak lebih sering menggunakan gadget untuk hal lain di luar belajar, seperti bermain game dan membuka sosial media. Program yang diberikan adalah menumbuhkan kesadaran orang tua akan pentingnya pola asuh anak dalam penggunaan gadget. Pola asuh orang tua adalah proses interaksi antara orang tua dan anak untuk mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual anak yang berlangsung sejak seorang anak dalam kandungan sampai dewasa. Orang tua diharuskan memenuhi kebutuhan anak seperti kebutuhan fisik yaitu kesehatan, makan, dan minum, dan kebutuhan psikologis seperti kasih sayang, merasa dipedulikan, dan perhatian. Kemudian, kebutuhan sosial yaitu diberitahukan tentang norma-norma sosial yang berlaku di lingkungannya. Menurut Santosa, ada beberapa karakteristik generasi net. Yang pertama, anak memiliki ambisi yang besar. Yang kedua, anak berpikir praktis dan berperilaku instan. Yang ketiga, anak mencintai kebebasan. Yang keempat, anak memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Yang kelima, anak menyukai hal detail. Yang keenam, anak ingin mendapatkan sebuah pengakuan. Dan yang terakhir, anak mahir menggunakan digital. Orang tua perlu memiliki kesepakatan yang dapat dipahami dan dijalani bersama. Orang tua perlu memperkenalkan keanekaragaman, ras, etnis, dan situasi ekonomi. Kemudian, orang tua juga dapat mengajak anak untuk berpikir kritis atas tayangan atau informasi. Orang tua juga dapat memanfaatkan tayangan untuk membicarakan berbagai karakter. Lalu, orang tua melatih anak untuk berpikir kritis dengan menulis. Dan orang tua juga dapat mengajak anak untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya. Orang tua juga tidak lupa untuk menghindari tayangan iklan merokok, minuman keras, dan narkoba. Orang tua perlu menanamkan etika berkomunikasi yang positif di media sosial. Dan yang terakhir, orang tua perlu memperhatikan dan membatasi aktivitas anak di media digital. Selain memberikan psikoedukasi menggunakan media PowerPoint, saya juga memberikan leaflet yang berisikan tentang parenting di era digital. Di dalamnya terdapat tipe pola asuh autoritatif dan cara berkomunikasi dengan anak tentang gadget. Ya, menurut Tante sih baik, karena ya ini juga makasih ya Umi ya, dari misalnya Umi kasih tahu tadi pembelajaran tentang ini juga jadi harus ngelihat ke diri sendiri juga gitu, di mana salahnya, terus apa yang selama ini Tante sama Om lakuin tuh bener apa enggak gitu. Ya paling enggak tuh harus lebih disiplin lagi ya, kalaupun misalnya kita menetapkan aturan tuh fleksibel, tapi ya memang harus disiplin juga gitu. Lebih memperhatikan anaknya gitu. Lagi di handphone pentingnya di mana, ya pasti butuh kan ya, nggak mungkin lah dia nggak tahu digital juga, dia nggak mungkin, ya harus tahu mana batasannya gitu ya kan. Pasti Umi juga nanti yang diwawancarakan bukan Tante aja ya, kalau misalnya Umi udah selesai gitu-gitu, jadi harusnya sih ya buku itu jadiin buku gitu, biar tahu juga ya, sama kayak tadi Om bilang gitu kan, banyak belajar kan dari pola asuh orang tua yang terlihat sempurna tapi sedikit banyaknya memang penting ya, karena terus terang saya sendiri kadang apa ya yang penting anak anteng pegang gadget dan tidak terlalu memikirkan dampak yang lain-lain itu apa itu ya. Kemudian Mbak Umi udah memberikan share ke saya juga. Nah itu jadi saya sedikit banyaknya, oh iya ya, memang ada pasti dampak negatif dan positifnya gitu dari hal IT ya, gitu. Jadi sangat berterima kasih gitu. Mungkin sebagai seorang calon
psikolog. Mbak Umi sudah cukup humble ya, dalam artian ke anak-anak pun, ya anak saya sendiri Cino ya, alhamdulillah mereka dia nyaman gitu. Saya pas ada teteh mau datang gitu kan, iya bilang. Nah, jadi secara pendekatan ke anak juga sudah oke. Kemudian harus lebih sabar aja. Mudah-mudahan sukses terus ya. Jadi memang harus ada program seperti ini ya, karena satu mungkin yang pertama untuk orang tua mengingatkan mungkin, terus buat anak juga ada apa ya, jadi kayak kemarin kayak misalnya matematika atau apa gitu, dia biar ada terpacu, mama jadi semangat gitu. Terus penting juga penting, karena kadang-kadang orang tua juga suka lupa dengan kegiatannya sendiri ya, jadi mungkin lebih diingatkan oh ya, kalau misalnya memang sudah terlampau apa ya, kadang-kadang orang kan dengan kesibukannya masing-masing lupa kadang-kadang oh di rumah seperti apa gitu, jadi ada ini orang tua tahu juga dampaknya juga untuk anak-anak juga kan, jadi apa ya, ya mungkin yang sudah bisa berjalan memang udah bagus ya, cuma kalau misalnya belum itu mungkin juga kan akan lebih aktif lagi lagi anak-anaknya atau orang juga mengingatkan pesannya ya, lumayan lah ya, mungkin ada penambahan ilmu sedikit mungkin ya, tapi untuk yang pesannya mungkin ya mudah-mudahan ini bisa berlangsung di ke apa di kesehariannya, di keseharian yang selanjutnya, terus mudah-mudahan yang baru juga bisa lebih menerapkan lagi dari ilmunya untuk ke depan. Terima kasih banyak ya Tante, makasih juga nih bantuannya.